Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C2, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai granulasi kering. Adapun kelompok C2 beranggotakan dari Fauzia Azmi, Tika Siti Fatimah, Yasmin Syauma Aulia, Diana Dia Mustika, Tazkia Kadimah, dan Miaranti Tia Azhariani. Yang akan dibahas pada kesempatan kali ini meliputi formula, perhitungan dan penimbangan, prosedur kerja, pembahasan hasil evaluasi, dan kesimpulan. Selanjutnya kita beralih ke analisis pertimbangan formula. Asam mefenamat yang digunakan sebagai zat aktif dalam formula ini biasa digunakan sebagai obat analgetik dan antiinflamasi non-steroid. Karena asam mefenamat yang bersifat higroskopis, sifat alirnya buruk, dan tidak tahan terhadap pemanasan, maka mendorong perlunya dilakukan proses granulasi terlebih dahulu menggunakan metode granulasi kering. Kemudian ada amprotab yang digunakan sebagai zat penghancur dalam formula ini digunakan karena amprotab memiliki sifat swelling atau dapat mengembang saat terkena air, sehingga dapat membentuk jalan untuk air atau cairan lembung masuk ke dalam matriks tablet sehingga matriks saling berpisah. Konsentrasi amprotab yang digunakan sebagai penghancur menurut pustaka yaitu berkisar antara 3 sampai 25%. Selanjutnya ada PVP. PVP yang digunakan sebagai pengikat dalam formula ini digunakan karena PVP dapat memberikan gaya kohesi serbuk, sehingga tablet yang dihasilkan tidak akan mudah rapuh. Kemudian ada laktosa yang digunakan sebagai pengisi. Laktosa digunakan karena laktosa memiliki sifat yang inert, sehingga tidak akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh zat aktif atau eksipien yang lain. Kemudian ada magnesium stearat yang berperan sebagai lubrikan ini digunakan karena sifatnya yang hidrofob sehingga akan memudahkan pada proses injection atau proses pengeluaran tablet dari dye sehingga akan dihasilkan tablet utuh yang hampir sama bobot dan bentuknya. Dan yang terakhir ada talkum. Talkum yang berperan sebagai glidan ini memiliki sifat hidrofob sehingga akan membantu massa granul mudah mengalir dari hopper ke dye. Selanjutnya, untuk perhitungan dan penimbangan akan dijelaskan oleh rekan saya, Tika. Baik, selanjutnya untuk perhitungan dan penimbangan akan dibahas oleh Tika Siti Fatimah. Di sini, di slide dapat dilihat perhitungan granulasi kering dalam bentuk tabel. Tujuannya untuk mempermudah pengisian data praktikum agar meminimalisir kesalahan mengisi atau menghitung pada saat praktikum. Di slide ditunjukkan kunci pemahaman dari perhitungan granulasi kering adalah pembagi harus dikalikan terhadap besaran dari pos yang sama. Untuk perhitungan granulasi kering terdapat 3 tipe atau cara. Yang pertama fase dalam, yang kedua komponen granulat, yang ketiga fase luar. Fase dalam untuk granulasi kering berbeda dengan granulasi basah, di mana pada granulasi kering ke dalam fase dalam ditambahkan setengah bagian fase luar. Nanti itu akan dijelaskan lebih lanjut. Di sini masuk dulu ke tabel yang bisa kita lihat. Yang pertama komponen. Terdapat fase dalam dan fase luar. Fungsi dari fase dalam ini merupakan komponen granulat, sedangkan fase luar fungsinya sebagai pencetakan. Komposisi untuk fase dalam sendiri yaitu 92% dan 93,5%. 93,5% ini merupakan nilai yang
setengah bagian fase luar yang ditambahkan ke dalam fase dalam. Kemudian fase luar ini 8% dan 6,5%. Komposisi dari fase luar dan fase dalam ini tidak mutlak. Persentasenya bisa berubah sesuai formula dari formulator itu masing-masing. Nah, sekarang untuk perhitungannya di sini untuk tipe 1 92/100 dikali bobot tablet yaitu 250 mg. Jumlahnya 203 mg untuk fase dalam. Sedangkan untuk fase luar menggunakan tipe 1 berarti 8/100 dikali 250 mg. Hasilnya 20 mg. Apabila menggunakan tipe kedua, yaitu komponen granulat, hitungan fase dalamnya berarti 93,5/100 dikali 250 mg. Hasilnya 233,75 mg, sedangkan fase luar 6,5/100 dikali bobot tablet, yaitu 250 mg, hasilnya 16,25 mg. Fase luar, setengah bagian fase luar ditambahkan ke fase dalam karena pada proses pembuatannya granulasi kering ini terdapat proses slugging di mana massa serbuk dibentuk menjadi bongkahan besar dulu sebelum menjadi tablet. Nah, pada proses slugging ini menggunakan mesin cetak. Kenapa ditambahkan fase luar? Supaya memperbaiki massa serbuk sekaligus agar massa serbuk tidak menempel dengan dinding alat atau cetaknya. Jadi ditambahkan setengah fase luar karena tujuan dan fungsinya fase dalam yang tidak ada sebagai gelidan dan rubrikan. Maka dari itu ditambahkan. Sekarang masuk ke dalam perhitungan teori atau data formula. Zat aktif yang digunakan yaitu asam mefenamat dengan komposisi 100 mg per tablet. Untuk tipe 1 atau fase dalam, perhitungannya yaitu 100 dikali 1 tablet, jumlahnya 100 mg. Kemudian ada PVP, fungsinya sebagai pengikat, komposisinya 5%, berarti 5/92 dikali 230, hasilnya 12,5. Karena ini tipenya tipe 1 menggunakan fase dalam, jadi yang 5% bukan per 100, tetapi 5/92, 92 dari perhitungan yang di atas sebelumnya. Dan 230 mg adalah jumlah fase dalam, yang tadi di atas sudah dihitung. Baik, dilanjutkan ke amprotab sebagai penghancur dalam. Komposisinya 10%. Perhitungannya sama, 10/9 kali 230, hasilnya 12,5. 25 mg. Kemudian talc sebagai gelidan 1%. 1/92 dikali 230 mg, hasil 5 mg. Untuk magnesium stearat sebagai lubrikan 0,5%. Perhitungannya 0,5/92 dikali 230 mg, hasilnya 1,25 mg. Di sini laktosa, fungsinya sebagai pengisinya kuantum statis atau secukupnya. Untuk mengetahui jumlah laktosa, maka bobot yang 230 mg dikurangi dengan bobot
komponen yang termasuk ke dalam fase dalam, yaitu seperti asam mefenamat, amprotab, talc, dan Mg stearat. Sehingga diperoleh hasil 88,75 mg. Sampai situ, total fase dalamnya harus sama dengan total yang fase dalam di atas, yang perhitungan sebelumnya, 130. Baik, itu untuk tipe 1 atau fase dalam. Selanjutnya tipe 2, perhitungan dengan komponen granulat. Nah, di sini fase dalamnya yang 93,5 per 100 dikali 250 mg. Hasilnya 233,75 mg. Dan fase luar 6,5 per 100 dikali 250 mg. Hasilnya 16,25. Untuk asam mefenamat sama, untuk tabletnya kandungan asam mefenamat yaitu 100 mg. Kemudian PVP 5 per 93,5 dikali 233,75 mg, hasilnya 12,5. Di sini perhitungan yang tadi PP 5%. Untuk yang perhitungan dengan fase dalam, dia menggunakan 92. Tetapi untuk komponen granulat, dia menggunakan 93,5. Karena ada penambahan setengah bagian fase luar ke fase dalam. Kemudian dikalikan dari jumlah fase dalam yang sudah dihitung, yang di atas. Bukan lagi 250 atau 230, tapi 233,75 mg. Untuk perhitungan amprotab, talc, Mg stearat, dan laktosa, menggunakan per 93,5 dan dikalikan jumlah fase dalam yang komponen granulat. Nanti di akhir di komponen granulatnya ditotalkan sehingga hasilnya sama dengan perhitungan fase dalam yang di atas, 133,75 mg. Itu baru perhitungan untuk fase dalam. Selanjutnya, untuk perhitungan fase luar, di sini komponennya amprotab, talc, dan magnesium stearat. Amprotab keluar, talc sebagai glidan, magnesium stearat sebagai lubrikan. Untuk konsentrasi amprotab yaitu 5%. Perhitungan 1 menggunakan per 92 dikali jumlah fase dalam yang di atas, menghasilkan untuk talc 1%, berarti 1 per 92 dikali 230 mg, hasilnya 2,5 mg, dan magnesium stearat sebagai lubrikan dengan komposisi 0,5%. Perhitungannya 0,5 per 30 mg, hasilnya 1,25 mg. Di sini fase luarnya ditotalkan, yaitu 16,25 mg. Selanjutnya, fase diam dan fase luar ditotal di 230 mg ditambah 16,25 mg, hasilnya 246,25 mg. Itu untuk perhitungan tipe 1 fase dalam. Kemudian selanjutnya kita komponen granulat. Amprotabnya berarti komposisinya ini kan 5%. 5 per 93, jangan lupa karena yang sudah ditambahkan 1,5 bagian dari fase luar dikali dengan 233,75 mg menghasilkan 12,5 mg. Kemudian talc 1 per 93,5 dikali 233,75 hasilnya 2,5 mg. Dan magnesium stearat komposisinya perhitungannya 0,5 per 93,5 dikali 233,75 mg. Hasilnya 1,25 mg.
Total fase luar dari amprotap, tak, dan 16,25. Kemudian total fase dalam dan fase luar ditambahkan. Hasilnya 250 mg. Kemudian untuk fase luar ini ada cara, yaitu cara fase luar. Nah, di sini amprotap kan 5%. Yang tadi untuk tipe 1 pakainya 92/92, maksudnya yang tipe 2 per 93,5. Kalau yang fase luar kita pakainya yang 6,5%. Berarti kalau amprotap 5%, perhitungannya 5/6,5 dikali jumlah dari fase luar yang di atas, yang tabel di atas yang sudah dihitung, yaitu menghasilkan 12,5 mg. Untuk talc 1% komposisinya berarti 1/6,5 dikali 16,25 mg, jadi hasilnya 2,5 mg. Kemudian magnesium stearat maksudnya dibagi 6,5 dikali 16,25 mg, hasilnya 1,25 mg. Kemudian ditotalkan, totalnya 16,25 mg sama. Kemudian di sini ada yang tadi teoritis atau data formula. Selanjutnya perhitungan sebenarnya, data praktikum atau data percobaan. Di sini ada catatan hanya berlaku untuk fase luar, di mana faktor pengalinya dilakukan terhadap granulat atau massa slag saat praktikum. Nah, di sini ada fase luar yang dihitung hanya fase luar. Fungsinya sebagai pencetakan. Nah, komposisinya berbeda-beda. Yang untuk fase luar kan tadi disebutkan 93,5% karena ada penambahan setengah bagian dari fase luar. Di sini untuk perhitungan sebenarnya persen fase luar yaitu 6,5% terhadap beberapa kondisi seperti fase diam terhadap massa slag. Maksudnya ini Mg ya, terhadap Tu, Fd, massa granulat ya, Mg itu massa granulat. Di sini yang pertama 6,5% terhadap Tu. Tu itu perhitungan atau rencana satu bobot satu tabletnya berapa. Di sini berarti 250 mg. Hasilnya 16,25. Ini kondisi teoritis, tapi tidak akurat. Kemudian dilanjutkan 6,5 per 93,5 fase diam. Yang tadi total fase diam yang di atas, berarti perhitungannya 6,5 per 93,5 dikali 233,75 mg. Hasilnya 16,25 mg. Ini kondisional kalau terhadap fase diam. Kemudian 6,5% terhadap fase diam. Berarti 6,5 per 100 dikali 233,75 mg. Hasilnya 15,19 mg. Tidaknya 100%. Kemudian 6,5 dibagi 93,5 terhadap massa granulat. 6,5 perhitungannya dibagi 93,5 dikali. Nah, ini massa granulatnya yang diperoleh saat praktikum. Dicontohkan misalnya 206,31 mg. Hasilnya 13,41.
Kemudian yang terakhir 6,5% terhadap massa granulat. Terus dikali 206,31 mg, hasilnya 14,34 mg. Untuk amprotab di sini yang fase luar yang sesungguhnya yang kita gunakan 5% kan, diambil 93,5 dikali 206,31 mg, hasilnya 11,03 mg. Kemudian talk 1/5 dikali 206,31 mg, hasilnya 220 mg. Dan magnesium stearat konsentrasinya 0,5%. Perhitungannya 0,5 per 93,5 dikali 206,310. Nah, total fase luarnya yaitu 14,34 mg. Ini untuk perhitungan. Kemudian untuk penimbangannya di sini dibuat tabel, ada nama zat, jumlah, terus jumlah satu tabletnya, dan jumlah untuk 500 tablet. Di sini kita menggunakan atau kita akan membuat sebanyak 500 tablet. Asam mefenamat jumlahnya 100 mg untuk satu tablet. Untuk 500 tablet berarti 50.000 mg. Kemudian PVP jumlahnya 5%, untuk satu tabletnya yaitu 12,5 mg, untuk 500 tabletnya 6.250 mg. Untuk amprotab 10%, berarti 10 dikali 250 hasilnya 25 mg untuk satu tablet. Untuk 500 tablet berarti 12.500 mg. Kemudian laktosa di sini 92%. Untuk satu tablet 92,5 mg, untuk 500 tablet 46.250 mg. Nah, di sini setengah bagian lubrikan dan gelidan dari fase luar. Di sini talk 1%, untuk satu tabletnya berarti 25 mg. Magnesium stearat 0,5%, untuk satu tabletnya 1,25 mg, untuk 500 tablet berarti 625 mg. Total masanya yaitu untuk satu tablet 233,75 mg, sedangkan untuk 500 tablet yaitu 116.875 mg. Selanjutnya yaitu proses pembuatan tablet dengan menggunakan metode granulasi kering yang akan dibahas oleh Fauzia Azmi. Untuk membuat tablet memerlukan mesin tabletasi yang memiliki 3 prinsip siklus tabletasi. Mesin tabletasi mengalami proses filling, yaitu proses di mana massa granul masuk dan ditampung di hopper, kemudian secara mekanik hopper akan berjalan ke depan dan terjadi proses filling, yaitu proses pengisian massa granul ke dalam ruang kempa. Selanjutnya terjadi proses compression, yaitu proses di mana punch atas meluncur ke bawah menuju massa granul yang ada di ruang kempa. Kemudian, massa granul akan memiliki kemampuan untuk menempati tempat dengan baik, sehingga massa granul menjadi kompak dan terbentuk sebagai tablet. Setelah terbentuk tablet, kemudian terjadi proses ejection, yaitu proses naiknya punch bawah untuk mendorong tablet. Pada saat punch bawah naik, maka punch atas akan dengan otomatis naik kembali. Dan kemudian hopper akan maju untuk mendorong tablet dan hopper juga akan melakukan pengisian kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Dea Nadia Mustika mengenai prosedur evaluasi granul.
Yang pertama ada uji kelembaban, di mana uji kelembaban ini menggunakan alat Moisture Analytical Balance. Alat di sini harus sudah dipastikan bersih dan kering dengan kondisi cawan sampel dalam kondisi yang baik. Kemudian 5 atau 10 gram sampel ditimbang, dilakukan pengujian sesuai protap oleh pabrikan alat uji yang digunakan. Kemudian prosedur dilakukan untuk masing-masing sampel yang telah ditimbang. Setelah itu, alat dibersihkan dan dirapihkan seperti semula. Massa serbuk yang telah memenuhi syarat diloloskan untuk proses selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah uji sifat alir massa granul. Untuk uji sifat alir ini menggunakan alat flow tester, di mana alat ini sudah harus dipastikan bersih dan kering dengan alas berupa kertas milimeter blok. Untuk menghitung laju alir, disiapkan stopwatch dan mistar untuk menghitung diameter dan tinggi ruahan serbuk yang terbentuk. Kemudian 100 gram sampel ditimbang, tutup corong dibuka bersamaan dengan melakukan perhitungan waktu. Setelah seluruh sampel keluar dari alat, stopwatch dihentikan dan dicatat waktunya sebagai laju alir dengan satuan gram per detik. Kemudian ruahan diukur tinggi dan diameter lalu dihitung sudut baringnya. Kemudian alat yang sudah dipakai harus dibersihkan dan dirapihkan kembali. Kemudian untuk prosedur yang ketiga adalah granulometri. Granulometer harus disiapkan, dipastikan setiap pengayak sudah dalam kondisi bersih dan kering. 100 gram sampel ditimbang lalu dilakukan pengujian sesuai protap yang telah ditentukan oleh pabrikan. Sampel yang tertahan pada pengayak ditimbang dan dihitung persentasenya. Setelah memenuhi syarat, massa serbuk diloloskan untuk proses selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah uji bobot jenis. Uji bobot jenis ini menggunakan alat tape density tester. Alat tersebut harus disiapkan terlebih dahulu, kemudian gelas ukur sudah dipastikan dalam kondisi bersih dan kering. Kemudian 100 gram sampel ditimbang lalu dilakukan pengujian sesuai protap yang ditetapkan oleh pabrikan. Selanjutnya, untuk proses pembuatan tablet dengan menggunakan metode granulasi kering, pertama-tama semua bahan yang diperlukan dihaluskan terlebih dahulu, kemudian ditimbang sesuai dengan kebutuhan. Fase dalam yaitu asam mefenamat, amprotap, PVP dan laktosa, dan setengah bagian fase luar yaitu MG stearat dan talc dicampur hingga homogen. Campuran bahan dibuat menjadi slag menggunakan punch yang berdiameter besarnya 13-20 mm pada tekanan mesin tablet yang tinggi, atau dapat juga menggunakan roller compactor dengan mengatur tekanan yang diberikan. Alasan mengapa setengah fase luar dicampurkan dengan fase dalam, yaitu untuk memperlancar proses pembuatan granul yang harus dibuat slag atau tablet besar terlebih dahulu. Pembuatan slag menggunakan alat pencetak tablet, prosesnya akan terjadi sama seperti proses pembuatan tablet biasa. Jika fase dalam yang berbentuk massa serbuk akan dimasukkan ke dalam hopper, kemudian tidak dicampurkan setengah fase luar, maka tidak terjamin massa serbuk akan masuk ke dalam ruang kempa dengan baik, karena sifat alirnya masih buruk. Hal yang akan terjadi yaitu pengisiannya bisa jadi terlalu sedikit atau bahkan terlalu banyak, yang akan mempengaruhi hasil dari keseragaman bobot tablet. Selain agar massa serbuk mengalir dengan baik untuk memperlancar proses pengisiannya, setengah fase luar juga berfungsi agar meminimalisir gaya adesi antara slag yang sudah jadi dengan mesin, sehingga slag mudah dikeluarkan. Slag yang sudah jadi kemudian digiling kasar dan diayak menggunakan ayakan mesh nomor 16 sehingga dihasilkan granul-granul kasar. Kemudian lakukan evaluasi terhadap granul yang dihasilkan. Jika granul tidak memenuhi syarat, maka lakukan proses slugging kembali hingga diperoleh hasil memenuhi syarat. Slugging dilakukan maksimal hingga 3 kali karena menghindari perubahan fisik atau kimia bahan karena pengaruh gaya mekanik. Kemudian setelah itu timbang granul yang diperoleh. Sisa fase luar dicampur dengan granul yang telah memenuhi syarat dengan jumlah sesuai hasil hitungan. Massa cetak dikempa dengan menggunakan punch dengan diameter 13 mm sesuai bobot tablet yang telah dihitung. Kemudian setelah itu dilakukan evaluasi terhadap tablet yang telah diperoleh.
Selanjutnya yaitu prosedur uji evaluasi tablet. Yang pertama, uji keseragaman ukuran. Alat yang digunakannya yaitu micrometer scale. Micrometer scale disiapkan, pastikan sudah dalam kondisi kering dan bersih. Kemudian 20 tablet diambil secara acak, lalu diukur diameter dan tebalnya menggunakan alat uji. Kemudian alat dibersihkan dan dirapihkan kembali. Yang kedua, ada uji keseragaman bobot. Alat yang digunakannya yaitu analytical balance. Analytical balance disiapkan, dipastikan sudah dalam kondisi kering dan bersih, diambil 30 tablet secara acak, lalu ditimbang seluruhnya dan ditimbang satu persatu. Alat kemudian dibersihkan seperti semula dan ditentukan nilai rata-ratanya. Yang ketiga, uji kekerasan. Alat yang digunakannya yaitu hardness tester. Hardness tester disiapkan, sudah dipastikan kering dan bersih, kemudian diambil 20 tablet, dilakukan pengujian sesuai protap pabrikan. Kemudian diamati dan dicatat nilai kekerasan masing-masing tablet. Kemudian alat yang digunakan dibersihkan dan dirapikan kembali. Yang keempat, ada uji waktu hancur. Alat yang digunakannya yaitu disintegrator tester. Disintegrator tester disiapkan, dipastikan bejana sudah terisi oleh media pelarut dan tabung tempat sampel sudah dalam kondisi bersih dan kering, dengan kondisi terangkat di atas permukaan media pelarut. Bejana diisi dengan HCl 0,1 normal dengan volume diatur pada dudukan tertinggi dengan suhu pelarut 36-38 derajat Celcius. Kemudian diambil secara acak 6 tablet, dimasukkan satu persatu ke masing-masing tabung, lalu dilakukan pengujian sesuai protap yang telah ditetapkan oleh pabrikan, kemudian dicatat waktu hancur sejak pertama kali diaktifkan hingga tidak ada bagian tablet yang tertinggal di atas kasa. Kemudian alat uji dibersihkan dan dirapikan kembali. Yang terakhir ada uji fleksibilitas dan friabilitas. Alat yang digunakannya yaitu Friability Abrasion Tester. Friability Abrasion Tester disiapkan, drum friabilitas dan fleksibilitas sudah dalam keadaan bersih dan kering. Kemudian diambil 20 tablet secara acak untuk masing-masing drum. Kemudian sebelum pengujian, seluruh bobot tablet ditimbang, lalu dimasukkan ke masing-masing drum, kemudian dilakukan pengujian. Tablet keluarkan dari masing-masing drum dan dibersihkan satu persatu. Bobot seluruh tablet setelah pengujian ditimbang kembali. Setelah itu, alat dibersihkan dan dirapihkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dayana Dia Mustika akan memaparkan mengenai pembahasan pada praktikum kali ini, yaitu membuat tablet asam mefenamat menggunakan metode granulasi kering. Tujuannya untuk mengetahui pembuatan tablet dengan cara granulasi kering, mengetahui dan dapat mengevaluasi formula dengan penghancur dalam yang berbeda, serta dapat melakukan evaluasi granul dan evaluasi tablet. Granulasi kering adalah proses pembentukan dengan cara menekan massa serbuk pada tekanan tinggi sehingga terjadi massa tablet yang besar, bongkahan kompak atau lempengan yang tidak berbentuk baik. Kemudian digiling dan diayak sehingga diperoleh granul dengan ukuran partikel yang diinginkan. Prinsip dari granulasi kering ini adalah pembuatan granul berdasarkan gaya mekanik sehingga terjadi gaya adhesi dan kohesi antar partikel-partikel sehingga terbentuk granul. Pembuatan tablet dengan menggunakan metode granulasi kering biasanya digunakan untuk zat aktif yang bersifat termolabil atau sensitif terhadap lembab dan panas, serta sifat alir dan kompresibilitas yang buruk. Berdasarkan data tersebut, maka zat aktif yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu asam mefenamat akan dibuat dengan cara granulasi kering, karena berdasarkan stabilitasnya asam mefenamat higroskopis terhadap udara. Pembuatan tablet dengan metode granulasi kering bertujuan untuk meningkatkan sifat alir atau kemampuan massa cetak. Keuntungan dari granulasi kering ini adalah tidak diperlukan panas dan kelembaban dalam proses granulasi sehingga cocok untuk zat aktif yang sensitif terhadap panas dan lembab.
Kemudian selanjutnya prosedur pembuatan yang dilakukan untuk membuat tablet asam mefenamat dalam metode kering untuk formula ini dengan cara menghaluskan dan menimbang asam mefenamat, amprotap, PVP, laktosa, magnesium stearat, dan talkum. PVP di sini digunakan untuk bahan pengikat fase dalam sehingga menjadi granul. Amprotap berfungsi sebagai penghancur dalam dan penghancur luar. Laktosa berfungsi sebagai bahan pengisi, magnesium stearat berfungsi sebagai lubrikan, dan talkum berfungsi sebagai glidan. Setelah menghaluskan dan menimbang bahan-bahan tersebut, langkah selanjutnya adalah mencampurkan fase dalam dengan setengah fase luar yaitu magnesium dan talkum. Tujuan menambahkan setengah fase luar karena pada proses pembuatan tablet dengan metode granulasi kering ini, pembuatan granulnya dilakukan dengan cara membuat slag dengan dimasukkan ke dalam alat punch. Jika tidak ditambahkan glidan dan lubrikan, maka dapat terjadi gesekan antara permukaan tablet besar dengan dinding die, yang akan menyebabkan slag sulit untuk dikeluarkan dari alat, dan penambahan glidan berfungsi agar sifat alirnya baik. Kemudian setelah itu, slag dibuat dengan cara memasukkan zat-zat fase luar dan setengah fase luar yang telah dicampurkan tadi ke dalam punch. Kemudian slag yang akan keluar diayak. Tujuan pengayakannya adalah untuk keseragaman ukuran granul. Setelah diayak, maka dilakukan evaluasi granul. Jika granul tidak memenuhi syarat, maka granul harus dilakukan slugging kembali. Slugging dilakukan maksimal sebanyak 3 kali, karena jika slugging dilakukan lebih dari 3 kali, akan menyebabkan perubahan fisik dan kimia. Selain itu, bisa terjadi perubahan struktur kristal pada zat aktif. Setelah granul memiliki persyaratan yang sesuai dengan evaluasi granul yang dilakukan, maka granul ditimbang, kemudian fase luar pun ditimbang, lalu granul dan fase luar dicampurkan, dan kemudian dimasukkan ke dalam punch untuk dibuat menjadi tablet. Setelah semuanya selesai, maka dilakukanlah evaluasi tablet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miaranti Tiazariani, NPM 10060317101. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan hasil evaluasi, terutama pembahasan hasil evaluasi granul atau serbuk. Yang pertama ada uji kelembapan. Nah, uji kelembapan ini menggunakan alat yang bernama Moisture Analytical Balance. Alat ini bekerja untuk menetapkan kadar air pada massa granul sebelum dan sesudah dipanaskan. Di sini terlihat bahwa hasil yang kami peroleh dari formula yang kami gunakan, kadar airnya pada uji kelembapan yaitu 2,25%. Dan kami nyatakan bahwa hasil yang kami dapatkan itu memenuhi syarat. Karena pada uji kelembapan ini, kadar air yang baik pada uji ini yaitu apabila hasilnya 2-3% kadar airnya. Dan hasil yang kami peroleh berada di rentang 2-3%. Namun, apabila hasil yang kami peroleh kadar airnya melebihi 3%, maka nantinya akan mempermudah tumbuhnya mikroorganisme yang berada di dalam massa granul. Sedangkan jika hasil yang kami peroleh kadar airnya di bawah 2%, maka dapat memungkinkan massa tablet akan mudah pecah saat proses tabletasi. Selanjutnya, yang kedua itu yaitu uji sifat alir. Nah, uji sifat alir ini menggunakan alat yang bernama flow tester dengan nantinya hasil dapat 2 data. Dengan cara mengalirkan serbuk ke dalam alat, kemudian dihitung waktunya dengan dikonversikan laju kecepatannya. Nah, dari situ juga kita dapat menghitung sudut baringnya. Nah, uji sifat alir ini bertujuan juga untuk memastikan agar granul yang kita peroleh mudah mengalir pada saat dimasukkan ke dalam alat pencetak tablet. Maka dari situ juga granul harus memiliki sifat alir yang baik.
Di sini hasil yang kami peroleh laju alirnya yaitu 14,35 gram per detik dan sudut baringnya yaitu 32,41, dan kami tafsirkan bahwa hasil yang kami peroleh granulnya dapat mudah mengalir karena di dalam penafsiran hasilnya, laju alir yang baik itu apabila hasilnya 100 gram per 10 detik. Sedangkan untuk sudut baring, hasil yang baik itu apabila di rentang 25-38 derajat. Sedangkan apabila hasilnya 38 derajat ke atas, maka massa granul yang diperolehnya akan sulit mengalir. Nah, hasil yang kami peroleh laju alirnya memenuhi syarat uji sifat alir. Nah, apabila laju alirnya dinyatakan baik dan dapat diartikan bahwa dengan menggunakan metode granulasi kering ini dapat meningkatkan sifat laju alir zat aktif yang kami gunakan, yaitu asam mefenamat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu uji distribusi ukuran partikel atau uji granulometri. Uji granulometri ini menggunakan alat yang bernama granulometer, yang bertujuan untuk melihat keseragaman dan distribusi ukuran granul yang dihasilkan. Apabila hasil yang diperoleh sampelnya lebih dari 40% pada ayakan MES 140, maka metode granulasi atau formulasi tidak baik karena lebih banyak terbentuknya serbuk sehingga nantinya akan sulit untuk proses tabletasi. Di sini hasil yang kami peroleh pada uji granulometri ini yaitu 43,56% pada MES nomor 140. Di sini hasil yang kami peroleh tidak memenuhi syarat karena hasilnya melebihi 40%. Sedangkan pada uji granulometri yang baik yaitu pada MES 60 dan 80 dengan bobot lebih dari 90%. Dengan itu, dinyatakan bahwa hasil massa granul yang diuji granulometri punya kami tidak memenuhi syarat karena hasilnya tidak sesuai dengan apa yang di penafsiran hasil. Kemudian selanjutnya masuk ke uji densitas atau uji bobot jenis. Nah, uji densitas atau bobot jenis ini dilakukan dengan berbagai macam pengujian, mulai dari BJ nyata, BJ mampat, BJ sejati, kadar pemampatan, angka Hausner, dan persen kompresibilitas. Di sini semua pengujian massa granul dilakukan dengan alat tapered density tester. Alat ini berfungsi untuk menentukan kerapatan serbuk atau granul dengan pengetapan. Untuk yang pengujian BJ, hasil yang baik apabila BJ yang dihasilkan berat sehingga massa granul dapat memiliki kemampuan untuk menempati ruang yang tinggi sehingga nantinya granul yang dihasilkan menjadi massa yang kompak. Sedangkan jika massa granul yang dihasilkannya ringan, maka akan memakan tempat yang berkaitan dengan pengempaan tablet sehingga nantinya tablet yang jadinya akan mudah menjadi rapuh, jadi tidak kuat atau tidak terbentuk massa yang kompak seperti yang hasil BJ-nya berat. Kemudian selanjutnya kadar pemampatan. Di sini hasil kadar pemampatan yang kami peroleh tidak sesuai dengan syarat karena hasilnya minus 20%. Sedangkan untuk kadar pemampatan yang baik hasilnya kurang dari 20%. Selain itu, ketidaksesuaian hasil kadar pemampatan ini dapat menyebabkan granul yang menempati ruangannya tidak begitu tinggi dan nantinya akan berpengaruh pada tablet yang dihasilkan. Nantinya tablet yang dihasilkan akan mudah rapuh, jadi sebelumnya tidak terbentuk massa granul yang kompak atau yang kuat.
Selain itu juga bisa terjadi pada konsentrasi si pengikatnya yang ditambahkan di dalam formulanya. Jadi konsentrasi pengikatnya jauh lebih tinggi. Jadi granul yang terbentuknya malah lebih banyak serbuk yang semakin kecil-kecil. Selanjutnya angka Hausner. Angka Hausner ini untuk menunjukkan kemampuan alir suatu granul. Di sini hasil angka Hausner yang kami peroleh 0,70 yang bisa dibilang bahwa hasil uji angka Hausner yang kami peroleh ini memenuhi syarat karena granul yang baik jika hasil angka Hausnernya mendekati 1 dan di sini terlihat hasil yang kami peroleh angkanya mendekati 1. Dan yang terakhir yaitu persen kompresibilitas. Di sini hasil persen kompresibilitas yang kami dapatkan yaitu 11,409% yang dapat diartikan bahwa memenuhi syarat karena hasil kompresibilitas yang kami hasilkan berada pada rentang 11-13% dan menunjukkan bahwa sifat alir dari massa granul yang kami punya baik sesuai dengan penafsiran yang sudah ditentukan. Hasil yang buruk dari persen kompresibilitas apabila hasilnya lebih dari 78%, maka hasilnya sangat buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tezkia Karimah akan menjelaskan tentang evaluasi tablet. Evaluasi tablet dilakukan untuk mengetahui atau melihat karakteristik dan kualitas tablet atau produk akhir yang diproduksi sebelum akhirnya dipasarkan. Evaluasi tablet meliputi uji organoleptis, uji keseragaman ukuran, uji kekerasan, uji friabilitas dan fleksibilitas, uji keseragaman sediaan, uji waktu hancur, uji disolusi, dan uji higroskopisitas. Tetapi yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu uji keseragaman ukuran, uji keseragaman bobot, uji fleksibilitas dan friabilitas, uji kekerasan, dan uji waktu hancur. Evaluasi tablet yang pertama yaitu uji keseragaman ukuran. Uji ini dilakukan untuk melihat keseragaman dari diameter dan ketebalan tablet yang dihasilkan. Alat yang digunakan pada uji ini yaitu jangka sorong dan micrometer scale. Tabel ini merupakan hasil pengujian pada 20 tablet yang dipilih secara acak, di mana pada tabel tersebut didapatkan diameter dan bobot rataan. Diameter ini yang digunakan sebagai acuan untuk melihat hasil pengujian apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Pada pengujian ini dikatakan seragam jika diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/1 sepertiga tebal tablet. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, tablet ini memenuhi persyaratan karena memasuki rentang 0,97 hingga 2,119, di mana diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/1/3 tebal tablet. Yang kedua yaitu uji keseragaman sediaan. Uji ini dilakukan untuk memastikan proses pembuatan dan produk akhir yang diperoleh memiliki keseragaman bobot dan keseragaman kandungan yang baik sesuai dengan persyaratan. Alat yang digunakan pada uji ini yaitu analytical balance. Uji ini merupakan mutlak dalam sistem penjaminan mutu produksi. Apabila terdapat ketidakseragaman bobot pada uji ini, maka mesin cetak tablet yang digunakan tidak memiliki kemampuan membuat tablet yang 100% bobotnya seragam. Tabel tersebut merupakan hasil dari pengujian di mana didapatkan tablet memiliki keseragaman sediaan yang sesuai dengan persyaratan karena tidak menyimpang dari kolom A maupun kolom B. Yang ketiga yaitu uji fleksibilitas dan friabilitas. Uji friabilitas merupakan uji ketahanan tablet bila dijatuhkan pada ketinggian tertentu. Sedangkan uji fleksibilitas merupakan uji ketahanan tablet jika mengalami gesekan antar tablet.
Alat yang digunakan pada pengujian ini yaitu Friability Abrasion Tester. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan dan jatuhan pada saat proses pengemasan maupun pengiriman. Hasil pada pengujian ini memenuhi persyaratan apabila tidak ada bobot yang hilang melebihi 1%. Berikut merupakan tabel fleksibilitas dan friabilitas hasil evaluasi pada tablet. A merupakan bobot keseluruhan tablet sebelum pengujian, sedangkan B merupakan bobot seluruh tablet sesudah pengujian. Nilai F ini didapatkan dari bobot keseluruhan tablet sebelum pengujian dikurangi bobot keseluruhan tablet sesudah pengujian dibagi bobot tablet sebelum pengujian dikali 100%. Maka didapatkan hasil seperti tabel tersebut. Nilai F pada uji fleksibilitas dan friabilitas tablet tersebut tidak ada yang melebihi 1%. Artinya, uji fleksibilitas dan friabilitas ini memenuhi persyaratan. Yang keempat, uji kekerasan. Uji ini dilakukan untuk melihat kekerasan sediaan tablet yang telah dibuat dengan besarnya akan bergantung pada bobot tabletnya. Kekerasan tablet akan berpengaruh terhadap ketahanan fisik tablet terhadap kejatuhan dan gesekan, serta waktu hancur sediaan tablet. Uji ini melihat keseragaman dari proporsionalitas tablet yang diukur berdasarkan rasio beban yang diberikan per luas permukaan tablet. Alat yang digunakan pada pengujian ini yaitu hardness tester. Tablet berikut merupakan hasil pengujian terhadap 20 tablet yang dipilih secara acak. Uji kekerasan dinyatakan memenuhi syarat apabila pada tablet kecil dengan bobot tablet sampai 300 mg adalah sebesar 4-7 kg per cm². Dan untuk tablet besar dari mulai bobot tablet 400 hingga 700 mg adalah 7-12 kg per cm². Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat diketahui bahwa hasil pada pengujian tablet Formula 3 yaitu 12,78 kg per cm². Hasil ini memenuhi syarat uji kekerasan karena melebihi 7 kg cm², sedangkan tablet ini termasuk ke dalam tablet kecil dengan bobot 100 mg. Yang terakhir yaitu uji waktu hancur. Uji waktu hancur dilakukan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan tablet untuk hancur dalam media yang telah ditentukan. Alat yang digunakan dalam pengujian ini yaitu disintegrator tester. Uji waktu hancur tidak menyatakan bahwa sediaan atau bahan aktifnya terlalu sempurna. Sediaan dinyatakan hancur sempurna bila sediaan yang tertinggal pada kasa alat uji merupakan massa lunak yang tidak mempunyai inti yang jelas. Berikut merupakan tabel hasil pengujian uji waktu hancur pada tablet Formula 3. Dari tabel tersebut didapatkan bahwa tablet pada Formula 3 memiliki waktu hancur yang tidak lebih dari 15 menit untuk menghancurkan 6 tablet. Hasil ini menunjukkan bahwa Formula 3 memenuhi syarat uji waktu hancur. Evaluasi granul dan tablet yang dilakukan pada tablet Formula 3 terdapat beberapa yang tidak memenuhi syarat. Hal yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian tablet dengan persyaratan yaitu kesalahan formulasi, human error, kesalahan peralatan atau instrumen, atau kombinasi antara ketiganya. Nama saya Nadia Mustika akan memaparkan mengenai kesimpulan. Jadi, proses tabletasi dengan metode granulasi kering yaitu dengan cara membuat granul secara mekanis tanpa bantuan pengikat basah atau pelarut pengikat. Kemudian, kelebihan dari metode ini yaitu tahapan prosesnya lebih cepat dan singkat dan dapat digunakan untuk zat aktif yang tidak tahan panas dan kelembaban. Lalu, kekurangan dari metode ini yaitu memerlukan mesin khusus untuk membuat slag, distribusi warna tidak seragam, dan banyak dihasilkan debu sehingga kemungkinan terjadi kontaminasi silang lebih besar. Pada formula ini, granul yang dihasilkan memiliki sifat alir dan bobot jenis yang baik, tetapi memiliki kadar distribusi ukuran partikel yang kurang baik, sedangkan tablet yang dihasilkan memiliki keseragaman ukuran, fleksibilitas dan viabilitas,
keseragaman bobot yang baik, tetapi memiliki kekerasan yang kurang baik. Cukup sekian pemaparan dari kelompok C2 mengenai granulasi kering ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.